Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Udah, kalau kalah, bahasnya sekali aja, ya. Udah, nggak usah diulang-ulang. Tapi kalau menang, ya kita bahas berminggu-minggu, ya. Kan lagi masuk goa, ya. Jadi kalau masuk goa, jangan teriak-teriak lah ibaratnya, nanti guanya runtuh gitu. Tapi kalau menang ya terus keluar terus ulang-ulang terus kemenangan sampai berbulan-bulan juga nggak apa-apa. Oke, gue mau bahas sebenarnya tadi malam sih udah ada beritanya, cuman kan gue menunggu nih sampai tadi pagi karena yang pasti sih pasti bakal banyak lah cerita dramanya gitu. Dan gue juga kulik-kulik dulu berbagai informasi biar gue menyampaikan ke teman-teman secara logis dan sistematisnya lebih enak gitu. Jadi tadi malam, ya sekitar jam 8 malam lah ya, udah here we go nih. Si winger favorit kita semua gitu ya, ya ini agak nyindir kalau gitu, enggak. Anthony akhirnya kan dipinjamkan ke Real Betis ya, udah here we go dari laporannya si Fabrizio Romano, juga dari laporannya David Ornstein. Nah, status pinjaman Anthony yang kita beli 80 juta pound ya, karena Ten Hag lebih memilih Anthony dibandingin Raphinha dengan harga itu 80 juta pound. Setelah 2,5 tahun dipinjamkan dulu lah ke Real Betis. Tapi dalam klausanya ini ada informasi yang juga gue dapat bahwa secara gaji itu bagi 50% dengan Real Betis. Tapi ada satu syarat gitu ya, klausa atau syarat yang cukup berat yang mengatakan bahwa Anthony harus memenuhi jumlah pertandingan yang dimainkan. Kalau tidak, dia akan dikenakan penalti. Nah, gue sih cari-cari semalam apa maksudnya jumlah pertandingan yang diberikan. Mungkin berkaca kepada waktu itu Sevilla ya, kita pinjemin Martial, nggak main-main juga tuh orang di sana, ya kan kurang ajar juga. Jadi kalau gue secara logis dan sistematis gue telaah, di Liga Spanyol ini kan udah pekan ke-20 ya, Sevilla lagi kan, Real Betis itu kan sekarang di peringkat ke-12. Jadi di Spanyol tuh udah pekan ke-20. Kita ngomongin Liga dulu deh. Berarti kan masih sisa 18 pertandingan lagi. Mungkin ya, bisa jadi ya, mungkin kalau Anthony nggak memenuhi 50% misalnya pertandingan Liga, contoh misalnya dia cuma bermain 7 kali sebagai starter gitu, maupun sebagai substitution dengan batas waktu bisa 30 menit main ya. Kalau cuma 5 menit main mungkin nggak dihitung gitu. Kalau dia masih di bawah itu, di bawah 50% kehadiran ibaratnya lah ya, kayak absensi kuliah gitu ya, dia akan kena penalti. Ya penaltinya bisa belum tahu, mungkin gajinya dipotong atau gajinya nggak dibayar setengahnya, atau MU nggak mau bayar gaji sisa setengahnya, bisa aja. Kenapa digituin? Kenapa dibuat klausa itu? Ya menurutku masuk akal. Ya supaya Anthony dipinjemin juga nggak lo main-main di sana. Jangan cuma gara-gara lo dipinjemin terus lo ngerasa, di Spanyol nih, Real Betis, saudaranya sama kayak Brazil, terus lo enak-enak santai-santai. Enggak. Lo mesti recovery, kembalikan lagi performa lo, latihan lah. Karena ya kalau misalnya tiba-tiba lo di sana sama pelatih, lo kan dalam keadaan nggak cedera nih sekarang, cuma masalah mental lo doang kan, karena lo banyak tertekan di sini dengan apalagi abusive, masalah pribadinya yang waktu itu sempat ada laporan ke polisi, laporan kriminal. Ya lo di sana ya buktikan lah, ya lo berlatih keras lah. Kalau pelatih atau tim pelatihan Real Betis saja nggak bisa ngebawa lo ke tim utama atau memainkan lo, ya berarti lo balik ke sini nanti di Juni 2025 ya percuma aja. Sama aja ke Martial nanti, gitu-gitu aja skill lo, mental lo nggak berbaik, nggak menjadi lebih baik gitu. Kalau ditanya
untung apa enggak nih kita ini Anthony? Bukan masalah untung, masalah finansial ya. Pertama finansial, ya oke. Secara 50% 100.000 berarti kan dia gaji dia 200.000 pound. 100.000 kita hemat nih selama 6 bulan ibaratnya gitu. Ya lumayan lah nutupin kas sedikit demi sedikit. Tapi kalau secara permainan, secara apa yang impact ke tim, ya menurut gue sih ya tidak terlalu impact dan juga tidak terlalu disayangkan juga gitu. Jadi ibaratnya kepergian Anthony ini dipinjamkan nggak senang-senang juga, ya nggak sedih-sedih juga gitu. Ya gue pernah bilang bahwa dia sebenarnya memang kalau ketika bersama dengan Ahmad gitu ya, ketika entah dia jadi wingback, Ahmad jadi winger, jadi penyerangnya, atau dia jadi penyerangnya, Ahmad jadi wingbacknya, itu kan padu gitu sebenarnya. Bahkan Ahmad jadi lebih bebas kan, lebih explore gitu. Gue udah pernah bilang dua pertandingan mereka itu, mereka berdua itu sebenarnya total udah menghasilkan lebih dari 10 gol, sekitar 12 gol lah. Terakhir hat-tricknya si Ahmad yang dilawan Southampton itu. Bahkan kalau lo inget pas lagi Liverpool juga itu, bukan Liverpool ya. Itu Anthony kan sempat masuk kalau nggak salah. Nah, tapi masalahnya Anthony ini nggak versatile posisinya gitu loh. Kalau dia bisa di posisi wingback kanan tapi bisa di wingback kiri, mungkin dia akan dipertahankan oleh Amorim ya. Cuman kayaknya emang mentok posisi di situ gitu. Ya, karena skema juga, mungkin kalau di 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya dia sangat cocok banget ya. Cuman kalau di 3-4-3 dia mungkin lebih nggak cocok lagi di situ dengan di posisi penyerang kanan gitu ya. Mungkin belum terbiasa lah atau gimana. Nah, jadi lebih baik sih, gue sih setuju banget kalau untuk dia dipinggirkan dulu, bukan untuk dibuang. Plus juga kan dengan segala tekanan, hinaan, celaan gitu ya, cacian gitu kepada dia di atmosfer Liga Inggris, ya dia mungkin lebih lebih tidak terekspos dulu lah ke publik gitu. Ya lo akan semakin menenangkan diri gitu ya, kepercayaan diri dia bisa timbul. Juni 2025 nanti ya kita lihat gitu ada perkembangan apa enggak ya. Kalau memang dia bagus di Betis terus ada yang nawar dia, Barcelona mungkin, Madrid mungkin, ya kan, dalam sisa pertandingan ini tiba-tiba bisa membawa Real Betis naik posisi, sebenarnya keuntungan juga bagi kita. Jadi ya good luck Anthony. Nah cuman kan pemikiran gue waktu itu kan, kok Manchester United berani ya ngelepas Anthony gitu loh. Oke, dalam arti secara skema Amorim dia nggak bisa versatile, nggak bisa di posisi back kiri ya, percuma juga kalau dia cuma di kanan. Udah ada 3 orang nih yang bisa di wing back kanan, 4 sama Ahmad gitu kan, kepenuhan juga. Yang kita cari kan wing back kiri. Apakah dengan berarti melepas Anthony ini juga kita mempunyai calon pengganti ya? Karena seperti gue bilang ya, lo tetap harus cari wing back kiri. Sehingga dengan menyimpulkan si wingback kanannya ini tetap menjadi miliknya Mazraoui dan Diogo Dalot. Jadi menurut laporan Fabrizio Romano dan juga David Ornstein bahwa Manchester United saat ini sedang dalam pembicaraan ya, mulai dalam pembicaraan bahkan terhadap, ini juga yang pernah gue bahas juga sih di beberapa episode lalu, back kiri Patrick Dorgu from Lecce. Jadi Patrick Dorgu ini adalah pemain berkeluarga negaraan Denmark ya, walaupun dia juga sebenarnya Nigeria. Posisinya adalah penyerang dan sayap kanan maupun dia bek kiri. Jadi dia berkaki kiri sebenarnya. Nah, kalau harga transfermarkt ini 20 juta euro. Permasalahannya pada saat pembicaraan itu menurut kabar juga bahwa Lecce itu memintanya 40 juta euro. Kurang ajar ya. Semua klub nih kalau udah MU yang nawar tuh langsung dinaikin 2 kali lipat. Kenapa nggak ambil back-back Inggris gitu misalnya yang udah kenal lah dengan ya Milos Kerkez lah. Milos Kerkez kabarnya lebih mahal justru.
mintanya 50 juta pound. Nah, itu lebih kurang ajar lagi tuh kalau sama klub Inggris tuh. Ya kan? Bournemouth pula lagi naik-naiknya. Sedangkan si Nuno Mendes kan udah pernah gue bilang, ya ternyata dia cuma clickbait doang buat bikin berita mau ke MU hanya untuk dia menekan klubnya sendiri PSG supaya ada perpanjangan kontrak yang lebih bagus. Nah, si Patrick Dorgu ini memang kalau gue nggak pernah lihat Lecce ya jujur-jujur aja gitu loh. Siapa juga nonton Lecce walaupun gue nonton Serie A gitu. Cuman kalau gue ngeliat di beberapa coba cuplikan gitu ya, memang dia kadang-kadang dipakai sebagai wingback kanan, tapi dia bisa juga sebagai wingback kiri. Nah, menurut gue ini yang mungkin cocok dengan apa keinginan Ruben Amorim, sehingga pada beritanya pun juga menurut Fabrizio Romano bahwa nama si Dorgu ini disodorin dan Amorim pun approve, menyetujuinya. Ya, sekali lagi dia kan kepala pelatih sifatnya nih, bukan manajer, ingat. Jadi dia disodorkan, mungkin dia ngelihat segala macam permainannya, oh ya cocok nih buat gua. Tergantung aja nih harganya bisa nggak. Umurnya masih 20 tahun men. Ya, 26 Oktober 2004 lahirnya. Masih gue kuliah dia lahir nih. Nah, terus nah, cuman ada dramanya ternyata nih setelah ini, bahwa kan kita juga ada peminat nih untuk Alejandro Garnacho ya. Dimana Napoli terakhir tawaran tuh sekitar 45 juta euro ya, 45 juta euro makanya. MU kan nolak 70 juta euro, baru deh kita bicara nih empat mata, oke? Si Napoli ini mulai mau bermain catur ya. Ya, pertama dia bilang katanya Conte udah nelpon Alejandro Garnacho ya, tapi Alejandro Garnacho belum jawab. Terus Napoli kabarnya dia pengen membeli Patrick Dorgu yang Manchester United incer. Jadi dia akan beli tapi dipinjamkan dulu ke Lecce selama 6 bulan sampai akhir musim. Nanti habis itu diambil. Sedangkan Patrick Dorgu kabarnya secara personal dia memang pengen pindah, tapi belum ngomong mau pindah kemana. Nah, menurut laporan, ya ini salah satu yang pernah gue bahas ya, Di Marzio ya, jurnalis atau ini yang lumayan terpercaya lah di Itali, yang dulu ngabarin Zirkzee itu bakal ke MU tuh dia dulu tuh. Dibilang katakan, tapi kalau Manchester United tetap jadi mau nih Patrick Dorgu nih kasih cash 40 juta euro atau 34 juta pound, Lecce bakal lepas. Nah, cuman kan ya lo tau sendiri, ini kan games nih, main games nih ya, mulai psychological gitu lah ya. Ya kalau di FM sih kita nggak bisa begitu sih. Kalau main psychological itu ada sih bisa kan, kalau lo bikin komen atau lo bikin lo coba beli ini gitu, ntar yang siapa yang lagi banyak tawar, tiba-tiba lo nawar yang lain ya, mungkin masih bisa. Tapi kan sebenarnya ini kan sesuatu yang udah bukan statistik komputer lagi gitu loh. Kalau cara-cara seperti ini ya mungkin bermain dengan media, mungkin aja juga Napoli itu hanya memberikan spread rumor itu supaya kita mau melepas Alejandro Garnacho, ya kan? Oh iya nih, lo nggak mau lepas tim lo, gua ambil nih inceran lo nih. Ya, kita nggak tahu juga Fabrizio Romano di pihak siapa, Hah? Bener kan nih Fabrizio Romano nih? Ya walaupun David Ornstein juga memberitakan sih ya bahwa sedang ada pembicaraan dengan Patrick Dorgu. Patrick Dorgu ini bisa di bek kiri dan bek kanan, melakukan penampilan di Lecce sudah 43 kali, 4 kali untuk timnas Denmark, ya kan ada temennya juga, ada Eriksen di situ, ada Rasmus Højlund di situ. Ya gue rasa dia bisa dan mau lah. Mungkin Ruben Amorim berpikir, gue cari deh teman senegara lo, Rasmus Højlund yang mau ngumpan ke lo gitu, ya kan? Mungkin Ruben Amorim ngomong gitu. Dan ya bahwa ini emang benar berita benar. Nah, tapi main games seperti ini kan
permainan, bukan Squid Game ya, mind games. Ini kan ya wajar dalam suatu transaksi bisnis, nggak hanya bisnis jual beli pemain, bisnis biasa pun juga selalu akan dilakukan. Gue beli nih nggak mau kasih Alejandro Garnacho, gue beli nih inceran lo nih. Nah, tinggal bagaimana nih Ineos kan gue rasa udah pengalaman juga soal bisnis. Cuman permasalahannya Alejandro Garnacho ini juga kadang-kadang udah kayak apa ya, nih anak juga kayak agennya lagi udah ada kayak mau sosok jual mahal juga gitu loh. Agennya lah kemarin tadi malam katanya nonton pertandingan Chelsea, karena rencananya Chelsea memang ada juga keinginan untuk menggait Alejandro Garnacho. Kayak apa sih, menebar pesona gitu loh kayaknya. Gue selalu bilang bahwa Alejandro Garnacho kan masih 20 tahun. Gue sih nggak expect dia untuk dijual. Ya. Kalau emang ada yang jual beli 100 juta gitu, 80 juta oke lah. Ya. Tapi kalau masih di harga itu mendingan nggak usah, bener-bener nggak usah sama sekali, nggak usah lo diskusikan udah. Ini masih 20 tahun, setidaknya 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi kita lihat. Ya. Kalau 3 tahun lagi kita bisa pakai dia sebagai kedalaman squad dan keinginan dia untuk bisa berkembang mau gitu loh. Dan kayaknya dia di bawah Ruben Amorim pun nurut gitu loh. Ya. Ruben Amorim kayaknya udah bilang lo nggak usah terlalu banyak melayang di udara, lo napak tanah dulu sekarang lo, gue bilang gitu. Dia kan nurut kayaknya dia nih. Ya gue yakin sih dia bisa berkembang. Kalau 3-4 tahun lagi, apapun hasilnya, kalau dia semakin lebih baik, berarti 70 juta euro, bahkan 80 juta euro pasti ada yang nembus. Tapi kalau dia nggak lebih baik, udah umur 24-25, ya kita bisa pakai dia sebagai kedalaman squad. Toh kalau kita jual dengan harga di bawah itu mungkin 30-20 juta, kita nggak rugi juga, orang dia dari akademi kok. Gitu. Ya. Jadi saga transfer ini itulah bingungnya MU ya, masih aja. Gue pikir dari zaman John Murtough doang, udah 2 minggu mau habis baru panas gitu. 2 minggu nggak sampai deh, 10 hari 12 hari udah mau habis masa transfer langsung panas gerabak gerubuk gitu. Kita tunggu aja saga ini ya, semoga berakhir dengan happy ending ya, puas dengan segala pihak. Sangat-sangat membantu Amorim, bisa membackup Amorim. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.